Saudara, insiden pesawat Air India yang jatuh di kota Ahmedabad, India pada Kamis 12 Juni sudah menewaskan setidaknya 260 orang. Di antara para korban, terdapat kisah memilukan dari seorang pengantin baru yang bernama Kusbo Rajporohit yang tengah dalam perjalanan menuju ke suaminya di London. Kusbo berusia 21 tahun yang baru saja menikah dengan Vipul Singh Rajporohit yang saat ini sedang menempuh pendidikan dan juga bekerja sebagai dokter di London. Setelah hanya tinggal bersama selama 2 bulan saja, mereka pun terpaksa harus berpisah karena Vipul melanjutkan studinya di luar negeri. Kusbo pun berencana mengunjungi suaminya untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka pada awal tahun ini. Namun, rencana bahagia itu berubah menjadi duka yang mendalam setelah pesawat yang ditumpanginya jatuh tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional Ahmedabad. Dalam foto terakhir yang beredar, Kusbo tampak mengenakan dress putih dan tersenyum sangat bahagia ketika ia berpose bersama ayahnya. Namun, suasana haru tersebut menyelimuti perpisahan itu. Keluarga pun melaporkan bahwa Kusbo sempat menangis saat berpisah dengan ibu dan juga saudara-saudaranya. Ia memeluk mereka dengan penuh kesedihan, seolah merasakan firasat yang tidak terucapkan. Ayah dan keponakannya mengantarkan Kusbo ke bandara, di mana mereka mengabadikan momen terakhir bersama sebelum Kusbo naik ke pesawat naas itu. Saudara, di tengah duka mendalam atas jatuhnya pesawat Air India yang menewaskan ratusan orang, muncul kisah luar biasa dari satu-satunya penumpang yang berhasil selamat. Ia adalah Vishwas Kumar Ramesh, seorang warga negara Inggris yang duduk di bangku kursi 11A. Kisahnya menjadi sorotan dunia setelah video dirinya yang berlumuran darah berjalan keluar dari lokasi kecelakaan yang viral di media sosial. Kemudian dalam wawancara di rumah sakit, Vishwas menceritakan pengalaman yang mengerikan yang dialaminya itu. Ia mengatakan bahwa hanya 30 detik setelah pesawat lepas landas dari bandara, terdengarlah suara keras yang sangat mengerikan. Vishwas yang duduk di dekat pintu darurat berhasil melompat dan keluar dari pesawat yang sudah hancur. Ketika sadar dari benturan, ia mendapati dirinya sudah dikelilingi oleh korban tewas dan juga puing-puing pesawat. Kemudian dalam kondisi panik dan penuh luka, ia pun berlari mencari pertolongan. Dan beruntung, seseorang segera menolongnya dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Kemudian di Rumah Sakit Sipil Ahmedabad, Vishwas mendapatkan perawatan intensif. Kepala Bedah dan Dokter Rajnish Patel menyatakan bahwa luka yang dialami oleh Vishwas tidak terlalu parah dan kondisinya sudah mulai stabil. Saudara, keluarga korban kecelakaan pesawat Air India akan mendapatkan santunan sebesar 1,8 miliar rupiah. Tata Group perusahaan induk Air India mengumumkan akan memberikan santunan sekitar 1,8 miliar rupiah kepada setiap keluarga korban meninggal dalam kecelakaan pesawat Air India penerbangan A1171. Pesawat Boeing 7878 Dreamliner tersebut jatuh tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Ahmedabad menuju London. Pesawat tersebut membawa 230 penumpang dan 12 orang kru. Kemudian Ketua Tata Group N. Chandra Sekaran menyatakan bahwa perusahaan juga akan menanggung semua biaya pengobatan untuk korban luka dan juga membantu pembangunan kembali asrama mahasiswa BJ Medical College yang rusak akibat insiden itu. Tim SAR sudah menemukan sekitar 200-an jenazah dan 41 orang masih dirawat karena luka. Namun, belum bisa dipastikan apakah seluruh korban jiwa berasal dari penumpang pesawat atau juga termasuk warga sekitar. PBNU bantah menerima dana dari perusahaan tambang Raja Ampat. Saudara, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU membantah dengan sangat keras tudingan bahwa telah menerima aliran dana
dari perusahaan tambang. PT GAC Nikel di Raja Ampat, Bendara Umum PBNU Gutvan Arif atau Gus Gutvam menyebutkan tudingan itu menjadi fitnah dan sangat keji. Ia yang menegaskan bahwa posisi Ketua PBNU Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur sebagai komisaris PT GAC Nikel adalah urusan pribadinya dan tidak sama sekali mewakili PBNU. Gus Gutvan menambahkan bahwa PT GAC Nikel merupakan anak perusahaan dari BUMN PT Antam dan bukan milik dari PBNU. PBNU juga tidak pernah menempatkan pengurusnya di perusahaan tersebut, maupun juga di perusahaan swasta lainnya. Untuk itu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menegaskan bahwa organisasi tidak menerima sedikit pun rekomendasi jabatan apapun kepada pengurusnya dan urusan bisnis pengurus adalah murni hal pribadi. Gus Fahrur sendiri membantah tuduhan adanya aliran dana ke PBNU dan menyatakan bahwa itu adalah hoax 1000%. PBNU menegaskan bahwa mereka tidak terkait sama sekali dengan tudingan tersebut. Saudara, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH akan memberikan dana kompensasi kepada sekitar 20.000 jemaah haji yang tidak mendapatkan makanan pada tanggal 14-15 Zulhijjah 1446 Hijriah. Chief Operating Officer BPKH Limited Iman Nimatullah menyatakan jamaah akan menerima ganti rugi sebesar 15 SAR untuk makan siang dan malam, serta 10 SAR untuk sarapan. Total kompensasi yang disiapkan diperkirakan mencapai 900.000 hingga 1,5 juta SAR. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dan bisa dikirim langsung ke rekening jamaah yang sudah pulang ke tanah air. Iman juga menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan distribusi makanan dan berjanji akan memperbaiki layanan ke depannya.